Halo, nama aku Mas Nida Kesuma dari Universitas Islam Riau. Ingin mewawancarai Andini, Andini Karla Tantia. Untuk keperluan tugas wirausaha saya. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu sama Kakak Andini ini ya. Kakak Andini ini kuliah di Universitas Islam Riau dari udah semester berapa? Alhamdulillah aku udah selesai, maksudnya tuh baru selesai ujian hasil kemarin atau kompre. Sekarang lagi nunggu wisuda aja, doain ya. Nah, Kak Andini ini selama dia kuliah, dia membiayai dirinya sendiri tanpa minta orang tua sama sekali karena berkat usahanya. Nah, usahanya itu adalah masker madu BCT. Nah, terus kita langsung wawancara aja ya, Kak. Kalau boleh tahu kakak sekarang bisa sukses seperti ini, bisa diceritakan awal mulanya seperti apa, mengapa, dan perjalanannya, kendala-kendalanya, masalah yang dilalui, terus bisa sampai sekarang nih seperti apa? Aku tuh dari awal tuh emang suka banget sama jualan, karena dari SD aku tuh udah mulai jualan, kayak udah jualin yang kayak komik 1.000 jual 7.000 gitu ha. Jadi kan dari SD aku tuh emang kayak yang bener-bener suka lah gitu sama jualan, sampai akhirnya SMA aku juga jualan yang kayaknya tuh banyak lah usaha yang udah aku jalanin gitu. Kayak yang waktu SMA aku jual bakso bakar, aku PO barang, aku jualan Polaroid juga. Pokoknya dari SD sampai aku SMA sampai sekarang aku tuh emang kayak emang suka banget gitu loh sama jualan gitu loh. Kalau masalah-masalah yang aku hadapi tuh biasanya kayak yang entah aku sakit hati sama orang, kayak aku tuh pernah usaha aku tuh ditiru-tiru gitu loh. Ya sebenarnya tuh nggak masalah ya. Sama orang terdekat kah, Kak? Iya, sama teman aku, reseller aku lagi. Jadi kayak aku tuh ngerasa kok kayaknya dunia tuh nggak adil gitu, ya nggak sih? Iya, Kok Bang. ngapa sih dia tuh harus niru? Kenapa nggak mau kerja sama aja sama aku gitu? Karena kan mungkin hasilnya kecil gitu nggak sih kalau misalnya cuma reseller aja gitu. Mau juga tuh dia kayak owner gitu, tuh kayak masalah juga gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir kayak ya nggak apa-apa gitu. Cuman waktu itu aku emang kayak ngerasa itu masalah gitu. Terus juga masalah-masalah internal kayak entah masalah-masalah di rumah atau masalah-masalah sama pacar atau segala macam gitu. Banyak sih sebenarnya masalah-masalahnya, kayak ya masalah dalam usaha juga, kayak kan roda berputar ya, nggak mungkin naik terus, pasti turun gitu kan. Ya kalau turun pun itu kayak pasti aku bakal pusing gitu. Kayak aku tuh orangnya juga ini apa ya namanya, Overthinking? kayak bukan overthinking, ambis. Nah makanya aku bisa ngerjain skripsi 4 bulan, karena aku tuh pernah kayak yang bener-bener dalam pikiran aku kayak oke, aku mau habisin 50 page satu hari, aku mau gitu, karena aku masih ada kegiatan kan. Jadi satu harian aku tuh yang bener di tempat tidur, nggak makan nggak minum dari pagi sampai malam, cuma untuk jualan Terus dari HP. Terus alhamdulillah satu hari habis 50 pages, karena emang aku sehabis itu gitu ha. Kayak yang bermasalah tuh kayaknya bukan usaha aku deh, tapi diri aku sendiri. nggak bermasalah sih, itu lebih ke ambisiusnya itu tadi. Iya, terlalu ambis sih gitu. Terus untuk bisa sampai sekarang nih Kak, prinsip dan apa nilai-nilai yang kakak yakini untuk kakak pegang teguh terus? Untuk bisa sampai detik ini sih konsisten aja gitu. Kayak apa yang udah kita jalanin, terus kita percaya sama Allah. Kayak yakinlah someday entah dengan cara apa Allah memberikan kita, pasti akan ada gitu. Karena nggak mungkin ada usaha yang kayak sia-sia gitu, ya nggak sih? Kayak pasti udah jalan jauh masa iya berhenti gitu kan, atau enggak udah jalan jauh malah balik lagi kan, kayak sayang gitu kan. Jadi
kayak mikirnya kayak gitu aja gitu, terus percaya juga sama Allah, pasti Allah kayak bakal ngangkat juga gitu derajatnya, entah cara yang seperti apa gitu. Tapi ya bertahan juga gitu loh di sini, karena juga ini kan kebutuhan orang-orang ya, maksudnya orang-orang butuh, terus kita yang buat ngerasa kayak iya deh kasihan, wajib nih untuk aku memberikan orang-orang tuh gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Kemampuan atau keterampilan apa aja yang perlu Kakak miliki? Lalu bagaimana cara menyikapinya? Jujur aku nggak punya keterampilan, tapi mungkin aku punya pengetahuan. Tapi berdagang itu suatu keterampilan juga nggak sih Kak? Kan Mungkin dalam untuk berinteraksi sama orang nggak semua orang bisa gitu. iya sih, mungkin ya, mungkin keterampilan dalam berdagang kayak interaksi mungkin aku punya, maksudnya karena dari SD aku juga udah berdagang gitu kan, dan tanpa aku sadari ternyata aku punya keterampilan itu. Nah tapi untuk dalam maskernya sendiri kayak yang ngeracik segala macam tuh aku nggak nggak punya gitu, karena kan basicnya aku juga PGSD dan bukan yang kayak farmasi gitu kan, atau apa kayak yang beauty lah gitu kan. Dan itu aku nggak punya keterampilan, aku cuma punya pengetahuan, yang mana pengetahuan yang aku punya itu aku praktekkan. Nah makanya aku akhirnya jadilah masker madu BCT, dan dia tuh surprise produk itu sendiri. Kalau boleh tahu itu terinspirasi dari mana Kak awalnya? Aku nggak tahu ya, tapi karena ke apa ya, kayak diri aku tuh kayaknya punya problem itu kita, karena adanya permasalahan makanya ada produk itu. Karena gini, waktu itu aku juga breakout, waktu itu pokoknya aku di sini breakout, terus di sini juga hitam, dan muka aku tuh kusam kali, sumpah kusam. Ada sih fotonya guys di TikTok aku. Pokoknya aku tuh kusam sampai yang kayak bener-bener kusam, jelek lah pokoknya, aku burik pokoknya. Jadi aku pengen glow up lah di era orang-orang glow up, tapi aku tuh nggak punya uang. Bukan nggak punya ya, aku punya tapi Nggak untuk yang fashion kayak ya, gitu. aku tuh nggak suka gitu. Untuk beli baju aja aku nggak suka gitu kan. Ini baju punya kakek aku, celana Ero punya ibu aku. Jadi aku tuh emang kayak anaknya nggak konsumtif. Nah makanya karena aku nggak konsumtif, timbullah di pikiran aku butuh sesuatu yang kayak aku mau murah tapi bagus. Sampai akhirnya muncullah masker madu BCT. Itu yang berguna bagi semua Sangat orang. terinspirasi ya guys. Jangan lupa ya guys, dibeli guys. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sikap, kira-kira apa saja yang harus dimiliki dan harus sikap-sikap seperti apa sih yang harus Kakak miliki dengan usaha yang seperti ini? Menurut aku tuh berani. Karena kalau misalnya kita berani, kita bisa ngelakuin semuanya gitu. Kadang ya pikiran kita tuh mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Kayak misalnya nih, kalian sakit gitu kan. Kalau kalian mikirin kalian sakit, ya kalian bakal sakit terus. Tapi kalau misalnya kalian mikir, iya aku sakit tapi aku harus makan, ya udah kalian pasti bakal gerak buat pergi makan, ya gak sih? Iya. Karena gimana ya, semua tuh berawal dari pikiran. Jadi kayak kita harus berani aja gitu memulai gitu. Jadi kalau misalnya nggak berani ya nggak akan pernah gerak-gerak gitu. Yang penting berani, terus jangan lupa bisa percaya sama orang. Karena kalau aku sendiri aku nggak bisa percaya sama orang. Ya itu sifat negatif ya, jangan ditiru. Pokoknya harus bisa lah percaya sama orang, tapi hati-hati juga gitu. Dan butuh bantuan orang-orang yang udah berpengalaman. Kayak waktu itu aku nggak tahu ya, entah itu aku dijebak atau apa, aku nggak tahu, tapi aku pernah diajak untuk bagi saham 50-50. Dan waktu itu aku kayak tergiur lah gitu kan, karena berpikir masalah aku bakal besar gitu. Tapi setelah aku pikir, terus aku tanya sama om aku yang udah punya usaha, menurut dia gimana gitu kan. Kata dia nggak usah, karena kita yang membesarkan, kenapa kita dapat 50% gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mau bermitra nggak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk saham enggak, karena selama ini bisa bayar apa-apa sendiri, bisa ngapain sendiri gitu kan. Kayak itu aja udah
udah besar gitu kan pendapatannya gitu, kenapa harus butuh orang lain gitu kan. Makanya berani ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, untuk bisa sesukses ini, kira-kira perlu sistem atau lingkungan pendukung apa aja Kak? Atau apakah ada lingkungan yang kayak unggul gitu yang harus Kakak dekati gitu? Sebenarnya aku tuh ini disclaimer ya aku tuh belum sukses gitu ha. Tapi kayak alhamdulillah Allah ngasih rezeki gitu kan, Allah ngasih pengetahuan yang bisa buat produk gitu kan, alhamdulillah. Tapi belum sukses ya. Kayak lingkungan tuh bener-bener berpengaruh, terus kayak support system juga berpengaruh. Karena kayak misalnya nih aku nih kebetulan lingkungan aku tuh alhamdulillah yang bener-bener pengusaha. Kayak saudara aku tuh berdagang juga loh gitu. Saudara aku tuh kayak pengusaha juga alhamdulillah, pada pengusaha. Terus teman-teman aku sekarang juga udah pada yang banyak punya produk sendiri. Kayak entah dia punya produk masker, produk masker gitu kan. Terus dia juga punya yang produk makanan, produk parfum. Kayak aku tuh kayak termotivasi juga gitu. Kayak punya home studio nail art gitu-gitu loh. Jadi aku tuh yang kayak melihat lingkungan aku seperti itu, mau nggak mau aku tuh juga harus seperti itu gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat orang kayak wih keren ya dia gini gitu kan, kalau aku ngeliat orang kayak gitu iya keren ya, aku pasti bisa kayak gitu. Nah ya walaupun mereka tuh berpikir kayak sebaliknya gitu kan, kayak mereka juga berpikir enak lah ya jadi CT gini gitu. Nah padahal kan sama yang aku rasain, kayak beda ini aja, beda kekurangannya aja gitu kan. Terus support system tuh keluarga sih paling penting. Kayak ayahku, misalnya aku tuh stres kuliah gitu kan, udah skripsi gitu kan, mikirin masker lagi, kayak otak tuh udah capek kan sama skripsi penelitian, malam harus packing, harus bikin video TikTok, harus bikin story atau enggak harus bikin reels IG gitu kan, capek kan sebenarnya. Cuman karena kayak aku tuh orangnya pengeluh, kayak misalnya waktu kita magang aja ya, aku tuh di sekolah tuh disinisin aku ngadu, aku tuh pengadu. Jadi kalau aku ngadu semua itu tuh keluar gitu. Kalau aku ngadu aku tenang gitu. Jadi kalau misalnya aku bermasalah nih, misalnya kayak aku sedih apa segala macam dalam usahaku, nanti aku ngadu sama ayah tuh enggak ibu aku, pasti mereka kayak yang nenangin aku, nggak apa-apa Dona ini gitu kan. Jadi kayak itu membuat aku tuh semakin semangat gitu karena ada orang tua. Terus ada pacar juga alhamdulillah, pacar aku yang membantu aku antar-antar paket. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, kenapa sih Tuhan bisa ngasih kesuksesan seperti sekarang ini, meskipun jalannya nggak mudah, ada susah-susahnya juga? Nggak tahu ya, tapi kayaknya ini tuh berkat doa orang tua sih. Karena juga mungkin aku hobi juga kan di sini, dan aku tuh emang salah satu manusia yang suka ribet. Jadi kayak kalian kalau buat SIM nembak nggak? Belum punya sih masalahnya Kak. Belum. Nembak buat SIM nggak? Udah buat? Nembak. Nembak kan? Nah, udah tahu buat SIM itu langsung nembak kan? Kalau aku nggak, aku udah tahu aku bakal nembak, aku dikasih uang untuk buat SIM tapi nembak gitu kan. Aku dikasih uang untuk nembak, buat SIM tembak. Terus aku kesana datang malah ngapain coba? Ikut tes. Tuh kan kayak buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu ya kan. Tapi padahal bisa ada cara cepat gitu kan. Padahal udah dikasih uang apalagi gitu kan. Kayak ya udah tinggal jalanin gitu tinggal kasih uang, udah dapat SIM, udah pergi pulang gitu kan. Tapi aku enggak, aku sibuk mau tes. Malamnya aku belajar, paginya aku tes. Kayak emang aku suka yang ribet-ribet kayaknya, karena aku tuh yakin kayak aku selalu berpikir kayak gini ya, dari hal kecil itu bisa jadi besar gitu. Kayak dari hal kecil aku nyoba itu aja, itu udah buat aku jadi tahu banyak hal yang aku nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Jadi kayak aku tuh suka proses. Jadi setiap aku ngelakuin sesuatu yang aku pahami itu prosesnya.
Dinikmati lah ya kak ya prosesnya. aku tuh emang suka menikmati momen kayak orang covid aja orang pergi ke Pekanbaru enggak ya kan, anak-anak kuliah tuh ke Pekanbaru. Kok aku enggak, aku tuh selalu di rumah. Terus aku bilang sama ayah ibu aku, Bu, ya Dini nggak mau udah ke Pekanbaru. Apa ya? Iya, Dini mau nikmatin momen-momen Dini sama ayah sama ibu, sama orang-orang di Molek. Karena emang aku anaknya tuh semenikmati itu gitu. Kayak ya aku suka aja gitu sama hal-hal yang susah gitu. Karena kayak nggak tahu ya. Dari aku juga susah-susah tuh karena butuh cuan. Aku tuh anaknya memang planning banget gitu. Sampai yang aku hidup nih hari ini sampai Desember pun aku masih punya uang untuk hidup aku. Keren. Karena aku tuh udah nge-manage-nya dari setahun Sebelumnya. awal ini, Januari kalau nggak salah. Itu Januari aku udah ngumpulin kayak yang ini untuk hidup aku, untuk bayar wisuda, bayar untuk skripsi, untuk sempro, semua segala macam. Itu emang bener-bener udah aku yang kayak ini untuk ini gitu kan. Jadi pas aku orang sempro nggak punya uang, orang kompre nggak ada uang, aku nggak pernah. Aku alhamdulillah selalu ada uang. Udah disiapin dari Karena sebelum. udah aku siapin dari awal tahun gitu. Sampai aku Desember pun aku nggak ada penghasilan, aku bakal tetap dapat uang gitu. Aku bakal ada uang terus gitu. Karena aku se-manage itu, aku nggak mau ngerasain susah. Kayak gimana ya? Aku Karena udah tahu lah ya kak sebelumnya ya kayak kesusahan. aku tuh baru beberapa tahun ini aja sih kayak yang susah gitu. Enggak susah sih, alhamdulillah. Maksudnya sama hidup aku yang sebelumnya tuh bertolak belakang. Pasti ada turun naiknya sih. Nah, jadi pas aku udah turun tuh kan, Allah kasih aku orang tua aku kayak turun itu, aku mikir kayak, oh iya, salah ibu sama ayah nih dari awal aturnya kayak gini. Jadi dari situ aku belajar, sampai yang aku belajar kayak, aku nggak boleh dong kayak gini, nanti aku kayak gini. Nah, jadi aku kayak gitulah, makanya aku mau susah-susah. Kayak ibaratnya gini lah, aku udah punya usaha nih sekarang, gajinya juga lumayan, tapi aku tetap kerja kan. Karena apa? Kita tuh kalau misalnya satu keran macet, Masih ada kita tuh keran harus yang keran lain. lain, harus ada keran lain gitu. Karena hidup tuh berjalan, ya nggak sih? Banget. Makanya nggak apa-apa susah, yang penting hidup aman, damai, tercukupi. Liburan jalan, ya kan? Liburan jalan, duit masuk, nah apa lagi? Sangat udah dirancang lah ya kak. Ya, pokoknya aku setiap tahun tuh juga bikin ini, wish 2023 gitu. Pernah nggak bikin itu? Enggak sih kak, karena takut nggak tercapai aja. It's okay, nggak tercapai. Pasti dari beberapa wish itu bakal tercapai gitu. Aku juga nggak nyangka kayak, ternyata wish list aku tercapai gitu di tahun 2022. Nabung 2 digit, akhirnya tercapai gitu. Aku nggak nyangka, tapi tercapai gitu. Kadang ya, apa yang kita ucapkan, entah gimana caranya, pasti bakal Allah tuh dengar kita. Jadi doa. Entah kata-kata yang mana yang bakal didengar Allah, nggak sih? Kayak pengen ini, terus tiba-tiba Allah kayak ngasih, ya Allah baik kali gitu. Karena ya itu, ucapan tuh adalah doa. Jadi nggak apa-apa dong kita susah-susah, ya nggak sih? Karena aku belajar juga kan sama temen aku di kos yang dulu. Alhamdulillah aku tuh kalau makan tuh selalu yang kayak lauk. Kalau orang apa? Nasi sih. Orang apa? Orang Jawa, Melayu. Batak sih kak. Kalau orang Jawa tuh makan tuh sayur aja lauk. Iya nggak sih? Ya kan? Nah kalau aku orang Melayu nggak bisa. Harus ada daging ayamnya gitu ya. Jadi waktu aku awal-awal kan mereka masak ya, nggak mungkin aku nggak ikut makan kan. Aku penyegan, nggak mungkin nggak aku makan. Jadi mama aku nelpon, udah makan, udah aku lauknya ini. Aku bilang lah aku makannya cuma sayur ini segala macam. Sampai aku coba. Aku tuh setiap minggu dikirimin uang selalu lebih. Apa coba? Untuk aku beli makan. Karena mungkin dikira mama tuh aku nggak ini ya, nggak kekurangan uang apa segala macam. Ibu ayah juga ngirim uang gitu untuk makan. Terus gara-gara dari semester 1, semester 2, terus semester 3 bisa tuh kan, aku nabung, belilah HP aku 6 juta dari nabung yang dikasih mama aku untuk makan. Oh ya. Makanya kita harus susah, nggak apa-apa susah, karena yang penting cukup gitu. Walaupun kita susah, kita nggak kekurangan gitu.
Gak apa susah-susah, yang penting kita nggak kurangan. Nah, gitulah ibaratnya guys. Panjang kali kan. Jadi gitu aja wawancara pada hari ini. Jadi kalian jangan lupa ya follow TikTok dan IG-nya Masker Madu BCT. Jadi kalau kalian mau beli masker, kalian punya jerawat atau segala macam lah yang bermasalah di muka kalian, kalian bisa pakai masker Madu BCT. Dan kita juga banyak testingnya, kalian bisa lihat di highlight story IG kita. Oke, jangan lupa ya guys. Bye bye.